Halo teman-teman, perkenalkan nama saya David Kristianta. Saya adalah mahasiswa FKW Angkatan 2021, sekaligus merupakan asisten laboratorium Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mentoring untuk praktikum anatomi modul reproduksi. Secara khusus, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan berbicara tentang organa genitalia, pelvis, dan perineum pada wanita. Sedangkan untuk organa genitalia, pelvis, dan perineum pada pria atau maskulinum nanti akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Alifian. Tentunya sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu bahwa saya menyadari penyusunan video mentoring ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan juga dukungan dosen-dosen Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada guru-guru saya, Ibu Desi, Dr. Hamid, Dr. Bella, Dr. Dini, Dr. Ria, dan juga Bu Sasanti. Kemudian berbagai gambar dan juga video yang digunakan dalam video ini berasal dari kadaver manusia. Oleh karena itu, saya juga berharap bahwa teman-teman dapat bersikap menghormati silent mentor yang telah menyumbangkan tubuhnya untuk menjadi sarana pembelajaran bagi kita semua. Kemudian pastikan bahwa PPT dan video ini hanya digunakan untuk keperluan pembelajaran dan tidak untuk dibagikan ataupun disebarluaskan. Pada video mentoring ini, kita akan membahas tiga hal. Yang pertama, kita akan membahas pelvis at perineum, secara khusus pada wanita atau pelvis at perineum femininum. Kemudian kita juga akan membahas sistema genitalia femininum internum, jadi organ genital internal wanita, dan juga sistema genitale femininum externum. Kita akan lihat apa saja garis besarnya. Di sini kita dapat melihat bahwa organ genital internal wanita terdiri dari ovarium, tuba uterina, uterus, dan vagina secara garis besar, dan dapat kita temukan dalam pelvis. Oleh karena itu, kita akan membahas organa genitalia internum beserta dengan pelvis, sedangkan organa genitalia externum utamanya tersusun atas vulva dan klitoris kita temukan dalam perineum. Oleh karena itu adalah struktur-struktur yang akan kita identifikasi dan pelajari lebih lanjut dalam praktikum dan video ini. Kita akan mulai mentoring praktikum kita pada bagian yang pertama, kita akan membahas pelvis dan perineum. Paling pertama, pada tilik kita akan mengidentifikasi dinding pada abdomen. Mari kita akan melihat beberapa struktur pada dinding abdomen. Pada sedian dinding depan abdomen, kita akan mengidentifikasi tiga struktur yang terdiri dari annulus inguinalis profundus, superficial, dan juga canalis inguinalis. Kita akan melihat skematik terlebih dahulu untuk mengidentifikasi ketiga struktur tersebut. Yang pertama di sini kita dapat melihat ada annulus inguinalis superficial. Annulus inguinalis superficial merupakan sebuah struktur akhiran daripada annulus inguinalis profundus. Di sini kita dapat melihat ada annulus inguinalis profundus yang merupakan saluran awal dari struktur yang kita sebut sebagai canalis inguinale. Jadi ini adalah canalis inguinalis yang mana diawali oleh uh, annulus inguinalis profundus, merupakan pintu masuk yang berbatasan dengan rongga abdomen, kemudian nanti akan berakhir pada annulus inguinalis superficial. Nah, pada annulus inguinalis superficial ada struktur yang dapat kita temukan, struktur yang keluar, di mana pada wanita kita dapat mengidentifikasi ada ligamentum teres uteri beserta dengan struktur nervus ilioinguinal, sedangkan pada laki-laki kita dapat mengidentifikasi ada funiculus spermaticus atau spermatic cord. Nah, kanal ini merupakan kanal yang terbentuk karena ada migrasi struktur genitalia menuju area genitalia eksterna uh, yang memiliki bentuk oblik seperti itu. Nah, di sini kita dapat melihat pada gambar sediaan yang lebih besar. Ya, pada gambar ini kita akan coba menggunakan laser. Nah, struktur yang ditunjuk di sini ini adalah annulus inguinalis profundus. Kemudian ini adalah annulus inguinalis profunda. Di antara keduanya ini adalah canalis inguinalis. Karena ini adalah sediaan dinding depan abdomen pada wanita, maka kita dapat mengidentifikasi struktur yang keluar ini yang diberikan yang berwarna ini, ya, struktur yang keluar ini adalah bagian daripada ligamentum teres uteri. Bersama dengan ligamentum teres uteri, tadi seperti sudah saya sampaikan, di sini berjalan ada nervus ilioinguinal. Kemudian berikutnya kita akan masuk dan juga mengidentifikasi lebih dalam berkaitan dengan pelvis.
Pelvis seperti yang kita ketahui merupakan bagian daripada tubuh yang mana pelvis ini berada di bagian inferior daripada abdomen. Jadi seperti yang kita ketahui ini adalah kavitas abdominalis. Di bagian inferiornya kita dapat menemukan ada pelvis. Pelvis dibedakan menjadi dua, ada pelvis mayor dan pelvis minor atau pelvis false pelvis dan juga true pelvis. Yang false pelvis disebut juga sebagai pelvis mayor dan true pelvis disebut juga sebagai pelvis minor. Di sini kita dapat mengidentifikasi struktur true pelvis dan juga false pelvis. Nah, kita akan lihat apa sebenarnya perbedaan antara false pelvis atau pelvis mayor dan juga true pelvis atau pelvis minor. Nah, di sini pelvis mayor itu terletak pada sisi superior daripada pelvic inlet atau apertura pelvic superior. Nanti kita akan identifikasi strukturnya yang menjadi pelvic inlet apa saja. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa struktur pelvis mayor dikelilingi oleh ala iliaka. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa dikelilingi juga dibatasi ataupun dikelilingi oleh aspek dari sacrum 1 vertebra pada sisi posterior. Kemudian sebagian besar struktur daripada pelvis mayor ini disusun oleh organ-organ, terutama adalah organ-organ pencernaan. Di antara kita bisa melihat ada ilium dan juga ada sigmoid colon. Kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang pelvis minor atau true pelvis, ini merupakan area yang berada di antara pelvic inlet dan juga pelvic outlet. Nanti kita akan identifikasi yang mana struktur ini dikelilingi oleh permukaan daripada permukaan dari ketiga tulang penyusun pelvis, yaitu ada os coxae atau hip bones, kemudian ada os sacrum dan juga os coccygeus. Kemudian pelvis minor juga dapat kita lihat menyusun berbagai organ-organ yang berkaitan dengan sistem reproduksi, vesika urinaria, rektum, dan juga beberapa bagian daripada kolon, serta memiliki signifikansi klinis dalam aspek dan juga dalam bidang obstetri dan juga ginekologi. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa ternyata kita dapat membedakan struktur pelvis pada pria maupun pada wanita. Pelvis pada pria kita sebut sebagai pelvis android, sedangkan pelvis pada wanita disebut juga sebagai pelvis ginekoid. Meskipun ada banyak sekali sebenarnya variasi-variasi anatomis yang sudah ditemukan, namun secara umum kita dapat melihat bahwa pelvis pada pria dan wanita dibedakan menjadi dua jenis tersebut. Lantas apa perbedaannya? Kita dapat melihat bahwa yang di sini yang pertama adalah sudut daripada uh, pubic arch-nya, kita dapat melihat bahwa pada ginekoid ini lebih lebar, sedangkan pada yang android ini relatif berukuran lebih kecil. Kalau teman-teman lihat, ini dikarenakan untuk menyesuaikan dengan proses kelahiran yang terjadi pada wanita. Kemudian selain itu juga bentuknya kita dapat melihat kalau yang ginekoid bentuk pelvic inlet atau apertura pelvicus superiornya dia lebih bulat, sedangkan kalau misalnya pada pria yang android ini berbentuk heart shape ya seperti hati. Kemudian kita juga dapat melihat size of ischial spine-nya. Kita dapat melihat bahwa ischial spine-nya pada yang laki-laki itu lebih prominent. Ini yang disebut sebagai spina ischiadica atau ischial spine. Kemudian kita juga dapat melihat dari struktur acetabulumnya. Acetabulum pada laki-laki tentu akan lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Kemudian ini juga menunjukkan hal yang sama untuk membedakan antara pelvis pada pria dan wanita. Ini adalah pelvis yang kita lihat, ini bentuknya bulat, ini berarti menunjukkan pelvis pada wanita atau pelvis ginekoid, sedangkan ini adalah pelvis pada pria yang juga disebut sebagai pelvis android. Sudutnya untuk arcus pubicumnya berbeda, pada wanita itu lebih tumpul 80-85 derajat, sedangkan pada wanita lebih lancip, pada pria maaf lebih lancip yaitu 50 sampai dengan 60 derajat. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa di sini spina ischiadicanya lebih prominent pada pria dibandingkan pada wanita. Nah, pengukuran panggul selama kehamilan ini penting untuk menilai kecukupan panggul untuk membantu dalam proses melahirkan. Nanti akan kita pelajari berkaitan dengan bagaimana mengukur pelvis, beberapa garis-garis pada pelvis yang disebut sebagai pelvimetri yang berperan dalam menilai kecukupan panggul untuk proses melahirkan. Apabila panggul tidak cukup untuk dilalui janin, ini disebut sebagai disproporsi cephalopelvic.
Nah, kemudian kita akan membahas berkaitan dengan apertura pelvikum. Apertura pelvikum atau yang dikatakan sebagai pintu panggul, ini adalah pintu atas panggul yang di sebelah kiri. Ya, ini pintu atas panggul merupakan bagian inferior daripada false pelvis atau pelvic major, sedangkan ini adalah pintu bawah panggul yang kita temukan pada true pelvis atau pelvis minor. Di sini kita dapat melihat apertura superior pelvis terlebih dahulu. Batas-batasnya ada apa saja? Batas-batasnya di sini kita dapat melihat ada pada sisi posterior ada promontorium os sacrum, kemudian ada margin ala sacri yang diberi warna hijau, kemudian di sini keseluruhannya disebut sebagai linea terminalis. Sehingga apabila Anda dalam ujian diminta untuk menuliskan apa saja struktur pembatas apertura superior pelvicum, Anda diminta menyebutkan tiga, Anda hanya cukup menuliskan promontorium, margin ala sacri, dan juga linea terminalis. Namun apabila Anda diminta untuk merincikan, maka kita dapat melihat bahwa di sini linea terminalis tersusun atas tiga struktur, yang di sini pertama adalah linea arcuata, kemudian ada pecten osis pubis, dan juga ada crista pubicum. Ini adalah struktur-struktur apertura superior pelvis. Kemudian di bagian inferiornya, di bagian bawah di sini kita dapat identifikasi ada apertura inferior pelvis yang merupakan batas bawah dari pelvis minor atau true pelvis yang tersusun atas beberapa struktur. Yang pertama di sini kita dapat melihat pada sisi anteriornya ada simfisis pubis, kemudian di lateral daripada simfisis pubis kita dapat mengidentifikasi di sini ada arcus pubicum, kemudian ada tuberositas ischiadica, jadi adalah arcus pubicum, tuberositas ischiadica, kemudian di sini ada ligamentum sacrotuberosum. Sedangkan pada sisi posterior kita dapat melihat ada ujung daripada os coccyx. Ini adalah apertura pelvis inferior. Kemudian pada sedian berikutnya kita akan mengidentifikasi struktur apa saja yang menyusun pelvis. Seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa pelvis tersusun atas os coccyx, os sacrum, dan juga os coccygeus. Di mana kita ketahui bersama bahwa os coccyx tersusun lagi atas os ilium, os ischium, dan juga os pubicum. Kita akan identifikasi terlebih dahulu satu persatu bagian daripada penyusun pelvis ini. Yang pertama adalah kita dapat melihat di sini adalah os coccyx terdiri dari ilium. Nah, di sini adalah ilium atau yang dalam bahasa Indonesia mungkin sering disebut juga sebagai tulang usus karena memang tempat melekatnya atau tempat beradanya usus di situ. Di sini kita dapat melihat ada crista iliaca, kemudian ada spina iliaca anterior superior. Kemudian ini adalah struktur daripada os ilium, kemudian ada os ischium. Ya, ini adalah struktur os ischium. Pada os ischium kita dapat mengidentifikasi di sini ada tuberositas ischiadica. Kemudian pada os pubicum, pada os pubicum kita dapat mengidentifikasi ada crista pubicum. Kemudian ada struktur tuberculum pubicum ya merupakan tonjolan. Kemudian juga ada simfisis pubis ya. Simfisis pubis ini merupakan struktur jaringan yang maaf, bukan struktur jaringan, tapi melainkan merupakan struktur jaringan tulang yang melekatkan kedua daripada struktur os pubis di kiri dan juga di kanan. Di tengah kita akan melihat ada simfisis pubis. Kemudian ada sudut yang dibentuk yang disebut sebagai arcus pubicum yang tadi menjadi penanda apabila perbedaan antara arcus pubicum pada pelvis masculinum dan juga femininum. Kemudian kita beralih ke os sacrum. Di sini kita dapat melihat ada ala sacrum, ya, ada ala artinya adalah sayap, ya, kemudian di bagian bawahnya adalah os coccyx. Kita akan identifikasi bersama struktur lainnya. Nah, di sini kita dapat melihat tadi ini adalah pelvis. Kita dapat melihat ini adalah os iliumnya. Kita dapat mengidentifikasi di sini ada spina iliaca anterior. Maaf, ini bagian sisi posterior, maka ini adalah spina iliaca posterior superior, sedangkan yang nomor 2 ini adalah spina iliaca posterior inferior. Jadi ini berkebalikan dengan gambar sebelumnya. Kemudian ada spina ischiadica, bagian daripada os ischium. Kemudian di sini ada tuberositas ischiadica. Kemudian kita juga dapat melihat pada sisi anteriornya, ini adalah spina iliaca anterior superior, dan ini adalah spina iliaca anterior inferior. Kemudian pada sediaan ini adalah sediaan yang sama seperti sediaan yang sebelumnya. Teman-teman dapat mengidentifikasi ada beberapa struktur yang bisa kita lihat dan juga kita nilai di sini. Spina iliac yang pertama kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu adalah struktur crista iliaca.
Yang mana crista iliaca adalah gambaran yang ini ya, iliac crest, ini bagian daripada os ilium, ya ini adalah bagian anterior dan ini adalah bagian posterior. Kemudian kita dapat mengidentifikasi di sini ada spina iliaca anterior superior dan ini adalah spina iliaca anterior inferior. Maaf, ini adalah spina iliaca anterior superior dan ini adalah spina iliaca anterior inferior. Kemudian di sini kita dapat mengidentifikasi ada struktur crista pubicum, kemudian di sini ada struktur lain yang dapat kita identifikasi, di mana kita dapat mengidentifikasi ini adalah foramen obturatorius, nanti akan berdekatan dengan acetabulum pada os femur. Kemudian kita dapat melihat di sini ada tuberositas ischiadica, dan juga di sini ada spina ischiadica, ya, bagian daripada os ischiadica yang memang seperti duri yang disebut sebagai spina ischiadica. Ya, sepertinya itu yang dapat kita identifikasi pada gambar ini. Kemudian di sini kita juga dapat melihat, akan mengidentifikasi, tadi kita sudah bahas os coxae, kemudian ada os sacrum dan juga os coccygeus. Os sacrum terdiri dari dua fasies atau dua permukaan, yang bagian belakang disebut sebagai fasies posterior, dan yang bagian depan disebut sebagai fasies anterior atau sebagai fasies pelvina. Pada fasies pelvina dapat kita identifikasi di sini ada promontorium, ya, sudah sempat kita bahas juga pada modul muskuloskeletal. Kemudian di sini juga ada hiatus sacralis dan kita dapat mengidentifikasi selain os sacrum di sini ada os coccyx. Nah, berikutnya kita akan mengidentifikasi diameter-diameter pada pelvis. Nah, diameter-diameter pada pelvis utamanya adalah 3 diameter ini merupakan diameter-diameter yang dapat kita nilai dengan berpatokan pada simfisis pubis. Yang pertama adalah conjugata anatomicum. Ini adalah promontorium sampai ke simfisis pubis maksud saya. Nah, kalau misalkan kita melihat ada diameter yang berasal dari promontorium, ini adalah promontorium ke margo superior daripada simfisis pubis, ini adalah conjugata vera anatomicum atau conjugata anatomicum. Kemudian apabila kita menilai yang berasal dari promontorium sampai ke bagian yang terdalam atau bagian yang paling cembung daripada simfisis pubis, ini yang disebut sebagai conjugata obstetrica. Dan yang akan kita nilai atau akan kita perhatikan ketika kita ingin membantu dalam persalinan, terutama persalinan normal. Kemudian ada conjugata diagonalis yang merupakan diameter yang diukur dari promontorium ke margo inferior daripada simfisis pubis. Jadi patokannya adalah kalau ke margo superior, yang paling atas itu adalah conjugata anatomicum, yang paling bawah atau margo inferior adalah conjugata diagonalis, dan sisi terdalam atau sisi tercekungnya adalah conjugata obstetrik. Kemudian selain conjugata vera yang tadi sudah kita identifikasi, kita juga dapat mengidentifikasi ada beberapa diameter-diameter lain atau konjugata-konjugata lain. Yang pertama di sini kita akan menilai struktur yang disebut sebagai konjugata transversus. Mari kita perhatikan bersama bahwa konjugata transversus pada dasarnya merupakan sebuah, kalau kita berbicara mengenai konjugata transversus, itu adalah jarak terlebar pintu atas panggul atau jarak horizontal terpanjang antara linea terminalis pelvis kanan dan juga pelvis kiri. Nah, kita dapat menilai strukturnya mungkin lebih jelas pada ilustrasi berikutnya. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, kita membahas diameter transversus. Ini adalah diameter transversus dari linea terminalis pelvis kanan dan juga linea terminalis pelvis kiri. Ini yang disebut sebagai diameter transversus daripada pelvic inlet plane. Kemudian selain diameter transversus ada diameter interspinalis. Interspinalis ini berarti adalah diameter di antara spina ischiadica. Spina ischiadica yang untuk pelvis dextra dan juga pelvis sinistra. Ini yang juga disebut sebagai diameter terkecil pada pelvis. Nah, kita akan melihat kembali pada gambar sebelumnya untuk memvisualisasikan tadi bahwa kita mempelajari diameter transversus itu merupakan jarak terlebar dari pintu atas panggul atau jarak horizontal terpanjang antara linea terminalis pelvis kanan dan juga pelvis kiri. Ini adalah diameter transversus yang ditandai oleh warna merah. Kemudian yang ditandai oleh warna orange, ini adalah diameter interspinalis. Jadi kita bisa lihat ini di antara dua spina ischiadica,
spina ischiadica dextra dan sinistra. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi ada diameter anteroposterior atau yang disebut juga sebagai apertura inferior pelvis yang merupakan jarak antara os koksik dengan margin inferior sifisis pubis. Jadi bawah ketemu bawah itu adalah disebut sebagai diameter anteroposterior atau apertura inferior pelvis. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi ada distansia intertuberosum yang ditandai dengan garis biru di sini adalah antara tuberositas ischiadica dextra dan sinistra. Jadi mudah bagi kita untuk mengidentifikasi asal teman-teman mengetahui struktur apa yang ditunjuk. Dan ini yang berwarna orange juga sama, ini di antara dua buah spina ischiadica. Jadi ini adalah diameter interspinalis atau diameter interspinosus. Nah, ini adalah panjang dan juga definisinya dapat Anda baca. Kemudian kita akan berlanjut membahas perineum. Nah, jadi perineum tersusun atas dua bagian, ada trigonum, ada dua segitiga ya. Ada trigonum urogenitale, ini yang bagian berada pada sisi anterior, ini adalah trigonum urogenital, dan di sisi posteriornya adalah trigonum anale. Jadi trigonum urogenital berarti dapat kita temukan berbagai struktur-struktur organ genital, urogenital, sedangkan trigonum anale ini berkaitan dengan anus ya. Jadi ini yang sudah kita pelajari pada modul gastrointestinal. Nah, ini perineum pada dasarnya merupakan suatu struktur berbentuk belah ketupat yang terletak di bawah diafragma pelvis. Nah, di sini kita dapat melihat struktur-strukturnya, dan terutama yang penting adalah bagi Anda untuk dapat mengidentifikasi ada lubang apa saja atau bukaan apa saja pada trigonum urogenital. Berada pada sisi paling anterior, kita dapat mengidentifikasi ada opening uretra, kemudian ada vaginal opening di bagian belakangnya. Jadi jangan sampai salah bahwa di bagian yang paling depan itu adalah uretra, kemudian yang di bagian belakang daripada uretra di sini adalah vaginal opening. Kemudian di sini kita juga dapat mengidentifikasi ada corpus perinealis yang merupakan nanti adalah pertemuan dari berbagai struktur otot-otot yang ada pada dasar panggul. Nah, kemudian struktur lain yang dapat kita identifikasi juga ini adalah perineal membran. Ini membrannya, tapi ketika beberapa otot tersebut bertemu, mereka akan bertemu di perineal body atau corpus perinealis. Ini perineum definisinya. Kemudian ya ini seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah trigonum urogenital dan juga ini trigonum anale. Kita dapat melihat ada struktur-struktur pembatasnya di bagian anterior ada sifisis pubis, kemudian trigonum anale ada tuberositas ischiadica, dan di bagian posteriornya ada os koksik. Pada trigonum anale kita nanti harus mengidentifikasi, tapi sepertinya sudah kita identifikasi juga pada modul sebelumnya, ada musculus levator ani, musculus sphincter ani externus, nervus pudenda, dan juga nervus pudenda, baik ya nervus pudenda interna, dan juga arteri pudenda interna, dan vena pudenda interna. Namun tidak akan kita bahas lebih dalam di sini. Ya, di sini kita akan melihat juga ada struktur yang tadi sudah saya sempat sampaikan. Ini adalah membrana perinealis, kemudian ini adalah perineal body atau corpus perinealis, yang merupakan pertemuan dari beberapa otot. Di sini kita dapat melihat bahwa ada otot musculus perinei transversal superficialis, kemudian juga ada musculus bulbus spongiosus, dan juga musculus sphincter ani externus, dan juga ini ketiganya nanti akan bertemu di tengah membentuk corpus perinealis. Dan nanti di depannya kita dapat melihat ada sebuah membran, sebuah jaringan ikat yang disebut sebagai perineal membran. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi di sini ada struktur otot lain ya. Di sini ada musculus ischiocavernosa dan juga ada musculus bulbospongiosus. Nah, kedua otot tersebut merupakan otot yang penting. Mengapa penting? Kalau misalnya kita lihat pada wanita, musculus ischiocavernosus akan membungkus crus clitoridis ya atau corpus cavernosa clitoris, nanti akan kita identifikasi bersama. Sedangkan kalau misalnya pada pria nanti akan membungkus atau akan membersamai crus atau corpus penis. Kemudian ada juga musculus bulbus spongiosus. Di sini musculus bulbus spongiosus ini akan membungkus bulbus vestibuli pada wanita dan juga membungkus bulbus vestibuli pada pria. Kemudian yang penting juga bahwa musculus ischiocavernosus merupakan struktur yang berperan dalam mentransportasikan darah dalam jaringan erektil. Karena pada dasarnya klitoris itu juga merupakan jaringan erektil ya pada wanita. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi ada beberapa lubang ya di sini pada trigonum anale di bagian belakang pasti ada anus, kemudian di bagian anterior di sini
sepertinya masih terbungkus, tapi kita dapat mengidentifikasi ada lubang uretra ya, ada ostium uretra. Kemudian rasanya itu struktur yang dapat kita identifikasi pada slide ini. Kemudian kita akan identifikasi lagi. Nah, ini adalah gambaran skematis yang berasal dari buku Netter. Dapat dilihat ini adalah musculus ischiocavernosus yang akan membungkus crus clitoridis. Ya, ini klitoris, bagian crus clitoridisnya nanti dibungkus ataupun dibersamai oleh musculus ischiocavernosa dan musculus bulbus spongiosum yang akan membersamai atau membungkus bulbus vestibuli. Kita akan kita identifikasi bagaimana struktur daripada bulbus vestibuli. Nah, ini adalah bagian female perineum yang berisikan organa genitalia externum pada wanita. Kita akan identifikasi bersama pada slide berikutnya. Nah, ini gambaran lain daripada perineum yang dapat kita identifikasi bersama-sama. Di sini pertama kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu ini adalah perineum. Kita lihat pada posisi litotomi sehingga ini adalah bagian anterior dan ini adalah bagian posterior. Di sini kita dapat melihat ada symphysis pubis. Kemudian kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu ini adalah struktur trigonum urogenital, sedangkan ini adalah struktur trigonum anale ya, bentuknya seperti segitiga. Kemudian lubang yang berada paling sisi anterior ini adalah ostium uretra externum ya, lubang untuk uretra. Kemudian di sini adalah vaginal opening atau ostium vagina yang disebut juga sebagai introitus. Kemudian di sekitarnya kita dapat mengidentifikasi, oh ya, dan satu lubang lagi pada trigonum anale kita dapat mengidentifikasi di sini ada anus ya. Kemudian selain itu kita juga dapat mengidentifikasi pada struktur ini ada dua muskulus tadi ya yang ada di daftar tilik. Ada muskulus yang berada pada paling sisi lateral, di sini adalah musculus ischiocavernosus. Musculus ischiocavernosus ini merupakan muskulus yang berperan penting karena tadi struktur ini akan membungkus crus clitoridis pada wanita atau crus penis pada pria. Kemudian di sisi yang lebih medial ini adalah musculus bulbus spongiosum yang akan membungkus bulbus vestibuli pada wanita dan juga bulbus penis pada pria. Kemudian yang di antara keduanya di sini kita dapat mengidentifikasi di sini adalah struktur daripada musculus superficial, musculus perinealis superficial transversus ya, yang tadi sudah kita bahas. Kemudian sepertinya itu struktur yang dapat kita identifikasi. Mungkin satu tambahan bahwa di sini ada suatu struktur celah ya yang dalam kondisi hidup akan terisi oleh lemak yang disebut sebagai fossa, yang disebut sebagai fossa ischioanal. Pada fossa ischioanal ini akan keluar berbagai struktur. Salah satunya akan keluar struktur yang berperan penting dalam menginervasi seluruh organ perineum, baik untuk motorik dan juga sensorik, yaitu nervus pudendalis. Nah, ini yang disebut sebagai fossa ischioanal, ini juga disebut sebagai canalis Alcock. Kita akan identifikasi pada gambaran berikutnya. Nah, di sini yang tadi seperti yang saya sampaikan, ini sudah diangkat lemaknya, oleh karena itu ini hanya tersisa, ini canalis Alcock atau fossa ischioanal, ini ada nervus pudendalis, yang keluar nanti akan bercabang, ada nervus rectalis inferior. Kemudian kita juga dapat melihat ada cabang-cabang lain. Kemudian kita dapat mengidentifikasi juga di sini ada struktur klitoris. Klitoris nanti akan secara khusus klitoris untuk crus clitoridisnya akan ditutupi ataupun dibersamai oleh musculus ischiocavernosus. Sedangkan untuk vestibuli, ya bulbus vestibuli ini nanti akan ditutupi ataupun dibersamai oleh musculus bulbus spongiosum. Ini fossa ischioanal atau canalis Alcock dengan nervus pudendalisnya. Nah, ini adalah struktur yang disebut sebagai membrana perineum profundum. Tadi kita ingat bahwa membrana perineum profundum ini merupakan suatu struktur yang merupakan pertemuan antara berbagai otot-otot tadi. Dan ini merupakan lembaran jaringan ikat fibrosa tebal yang mengisi trigonum urogenital. Jadi kita lihat bahwa ada beberapa otot seperti sphincter ani externus, musculus transversus perineum superficial, dan juga ada musculus puborectalis ya. Tadi mungkin tidak sempat kita lihat bersama-sama. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu kita akan membicarakan tentang genitalia femininum. Nah, pada genitalia femininum, tadi kita sudah berbicara tentang struktur pelvis dan juga perineum. Kita akan masuk ke organa genitalia externum terlebih dahulu yang terdiri dari vulva dan klitoris. Di sini kita akan melihat gambar ilustrasi terlebih dahulu bahwa pada untuk organa genitalia externum dapat kita temukan pada struktur perineum.
pada perineum kita dapat mengidentifikasi ada struktur yang meninggi ini yang kita sebut sebagai mons pubis. Yang mons pubis berasal dari bahasa Latin mons itu artinya gunung, jadi memang ini seperti gunung ya, yang terletak pada os pubis, maka disebut sebagai mons pubis. Kemudian klitoris, klitoris ini merupakan homolog dari penis pada laki-laki, pada wanita kita temukannya adalah klitoris. Di sini kita dapat menemukan ada suatu struktur penutupnya atau yang disebut sebagai kulup ya. Ini yang disebut sebagai prepusium clitoridis, kemudian ada glans klitoris ya. Ini yang bagian yang seperti ya glans klitoris ini seperti dalam tanda kutip adalah badan daripada klitoris. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi bahwa di sini ada lipatan kulit yang lebih besar yang kita sebut sebagai labium maius ya. Ada labium maius yang di sisi kanan dan juga sisi kiri. Kemudian selain labium maius, kita juga dapat mengidentifikasi ini labium maius yang lebih besar, kemudian yang lebih kecil di tengah-tengah ini adalah labium minus ya, labium minus. Area di antara dua buah labium maius kita sebut sebagai vulva, sedangkan area di antara dua buah labium minus kita sebut sebagai vestibulum. Kita kembali mengidentifikasi di sini ada beberapa ostium-ostium pada daerah perineum pada organa genitalia, externum femininum. Yang pertama di sini adalah orifisium externum uretra, keluar daripada uretra. Kemudian di sini ada uh, orifisium vaginalis yang merupakan lubang keluar dari vagina yang pada kondisi tertentu dapat ditutupi oleh struktur yang disebut sebagai himen. Himen ini merupakan selaput darah ya, bersifat vaskular dan juga cenderung berdarah ketika hubungan seksual pertama. Akan tetapi itu tidak menjadi penentu karena barangkali himen ini sendiri juga dapat mengalami kerusakan atau ia dapat mengalami kerusakan misalkan ketika olahraga, pemasangan tampon ataupun pemeriksaan panggul. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai indikasi ataupun sebagai cara untuk menilai masih perawan atau tidak seorang wanita. Kemudian kita juga dapat melihat ini adalah anus ya, lubang yang berada pada sisi posterior yang terdapat pada trigonum anale. Kemudian di sini kita juga dapat melihat ada glandula vestibularis major atau yang disebut sebagai glandula Bartholin. Nah, ini yang dalam kondisi tertentu apabila mengalami infeksi dapat mengalami pembesaran dan dapat kita raba ataupun kita rasakan dalam pemeriksaan genitalia luar yang sudah kita pelajari pada keterampilan klinik dasar. Kemudian di sini kita dapat mengidentifikasi apabila struktur perineum dan juga labia mayum, kulit dan juga muskulus-muskulusnya kita eksisi, kita hilangkan, maka kita dapat melihat di sini adalah crurus clitoris ya. Dan kemudian di sini ada glans clitoris. Maaf, di sini adalah ini adalah glans klitoris, badan daripada klitoris yang akan tertutupi oleh prepusium. Kemudian di sini kita dapat melihat di sini ada krusnya ya, sama seperti pada penis pria juga kita ingat bahwa radiksnya itu tersusun atas korpus dan juga ada krus. Nah, begitu juga pada wanita. Ini adalah analognya. Ada krus klitoris dan juga di sini ada struktur glans atau glans klitoris. Kemudian di korpus klitoris yang berisi corpora cavernosa. Jadi pada dasarnya bahwa klitoris ini merupakan jaringan erektil pada wanita dan banyak terdapat ujung saraf sensorik. Ini struktur yang sangat penting bagi wanita. Kemudian ini sifisis pubis, kemudian ada ramus inferior pubicum di sini. Nah, kemudian di sini ada bulbus vestibuli, ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa struktur vestibulum vestibulum ini merupakan jaringan erektil pada sisi lateral daripada wanita. Ini terbentuk oleh jaringan corpus spongiosum yang dapat kita lihat ketika labia mayor diangkat. Jadi bersama dengan crus clitoris tadi, klitoris dan juga bulbus vestibuli ini merupakan jaringan erektil. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi ini masih ada ostium uretra externum, kemudian ada orifisium vaginalis, ada glandula vestibularis major atau glandula Bartholin ya pada wanita. Kemudian pada slide berikutnya, di sini kita akan mengidentifikasi vulva atau pudendum. Kembali kita identifikasi ada mons pubis, daerah yang mengalami peninggian, dan daerah ini ditutupi oleh rambut. Pada bagian profundanya dibatasi oleh os pubis, dan ini ditumbuhi oleh struktur rambut. Ya. Kemudian selain itu kita dapat mengidentifikasi ada struktur labium maius, atau yang disebut labium sendiri artinya bibir ya, jadi bibir yang berukuran lebih besar. Yang disebut sebagai labium maius adalah yang bagian lebih luar ini. Ini adalah labium maius, ya, dua lipatan kulit yang memanjang dan menonjol dari mons pubis sampai hingga keseluruhan perineum.
Di sini kita dapat melihat ini adalah struktur daripada labium maius. Pertemuan labium maius keduanya di bagian anterior akan membentuk komisura anterior, dan di bagian posterior ini yang disebut sebagai komisura posterior. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi pada slide berikutnya, kita mau identifikasi adalah labium minus. Ini adalah labium maiusnya yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Kemudian ini adalah labium minus ya, yang berada lebih medial daripada labium maius. Labium maius ini khasnya adalah pada bagian yang lebih luar, biasa warnanya lebih gelap, sedangkan makin ke tengah itu makin berwarna merah muda atau makin pinkish. Labium minus ini merupakan dua lipatan kulit kecil tanpa lemak dan tanpa rambut yang terletak di antara labia mayora. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi struktur berikutnya adalah klitoris. Nah, di sini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana struktur klitoris. Klitoris merupakan suatu struktur yang terdapat di anterior daripada vestibulum, merupakan suatu struktur yang menonjol dan juga jaringan erektil dari homolog penis, homolog daripada penis. Mungkin saya lupa tadi menjelaskan area di antara dua buah labium maius, kembali tadi kita ingatkan, ini adalah yang disebut sebagai vulva, sedangkan di antara dua buah labium minus ini yang disebut sebagai vestibulum. Ya, maka tadi kembali lagi menjelaskan klitoris anterior daripada vestibulum. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa akan terdiri dari beberapa struktur. Nah, di sini klitoris, ada glans klitoris, kemudian ada korpus klitoris, dan juga di sini ada crus klitoris, dan di sini ada bulbus ya. Ada bulbus daripada klitoris. Beserta di sini adalah bulbus vestibuli dan juga glandula Bartholin. Nah, kita akan lihat pada ilustrasi berikutnya. Di sini kembali kita identifikasi ini adalah glans klitoris, kemudian di sini ada crus klitoris. Kemudian struktur lain yang dapat kita identifikasi ini adalah bulbus vestibuli, dan juga ini adalah glandula vestibularis mayor atau Bartholin. Kita akan lihat pada gambaran skematiknya, ya ini adalah struktur glans klitoris. Jadi kalau misalnya teman-teman identifikasi atau teman-teman lihat, sebenarnya glans klitoris ini seperti penis dalam ukuran yang kecil seperti itu yang terdapat pada wanita, ini berupa seperti batang. Kemudian di atasnya di sini ditutupi oleh prepusium clitoridis dan struktur lain seperti crus dan lain-lain, kita harus lihat pada sediaan berikutnya. Kemudian sesudah ini adalah tadi klitoris yang sudah diidentifikasi, ini vestibulum vagina sudah kita bahas, itu adalah vestibulum, struktur yang terletak di antara dua buah labium minus. Dan pada vestibulum vagina, kalau misalnya diminta untuk menjelaskan ada apa saja, kita dapat mengidentifikasi, tadi sudah kita bahas ostium uretra externum, kemudian orificium vaginalis, dan juga ada bukaan untuk glandula vestibularis mayor atau glandula Bartholin. Kemudian ya ini adalah bulbus vestibular yang di sini, atau struktur yang ini, yang bersambungan ataupun berkaitan dengan glans klitoris. Vestibulum vagina, ini adalah struktur bulbus vestibular, maaf. Ini adalah dua massa jaringan ereksi yang memanjang dengan panjang sekitar 3 cm, mengapit ostium vaginalis, dan bersatu di depannya melalui commissura bulborum vestibuli. Yang terakhir adalah glandula vestibularis mayor, tidak ada dalam tirik praktikum kita, dan seringkali cukup sulit untuk diidentifikasi pada sediaan praktikum. Namun perlu diketahui bahwa struktur ini merupakan homolog dari glandula bulbouretral pada pria, sehingga struktur ini sama seperti glandula bulbouretral mengeluarkan pelumas ketika bersenggama ataupun berhubungan seksual. Nah, tadi kita sudah identifikasi, kemudian kita akan identifikasi sediaan lain. Kembali kita identifikasi di sini ada organa genitalia eksterna, di sini adalah mons pubis, kemudian ada labium maius, dan juga ada labium minus. Sama halnya di sini, ini adalah struktur mons pubis, ini labium maius, dan ini adalah struktur labium minus. Kemudian kita akan mengidentifikasi klitoris yang seperti batang, ini disebut sebagai glans klitoris, ini prepusium klitoris, dan untuk bulbus klitoridis sulit untuk diidentifikasi pada gambar ini. Berikutnya kita dapat mengidentifikasi bahwa pertemuan daripada dua labium maius pada sisi anterior membentuk struktur yang disebut sebagai commissura anterior labia mayor, kemudian pertemuan di bagian posterior membentuk commissura posterior. Area di antara dua buah labium maius kita sebut sebagai vulva, sedangkan di antara dua buah labium minus kita sebut sebagai vestibuli. Di antara dua buah labium maius ini yang disebut sebagai vulva, dan di antara dua area ini yang disebut sebagai vestibuli. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi ada beberapa lubang keluar.
yang dapat kita identifikasi di sini struktur yang berada pada sisi anterior. Di sini ini adalah orificium ostium urethra externum, ya, struktur yang berada di sini dan juga di sini. Kemudian di bawahnya kita dapat mengidentifikasi di sini adalah orificium vaginalis. Kemudian ini adalah struktur yang makin ke bawah ini yang disebut sebagai perineal body, yang tadi atau corpus perinealis yang merupakan pertemuan beberapa otot pada perineum. Ya, ini vulva dan vestibuli tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini adalah bagian daripada klitoris, kembali kita identifikasi. Ini ada struktur, uh, kita akan identifikasi ini adalah glans klitoris, jadi memang ini sudah diangkat dan juga dibuka. Kemudian di bagian inferiornya kita juga dapat mengidentifikasi ada frenulum klitoris. Mungkin ini adalah bagian yang tadi tidak kita bahas dan juga tidak kita identifikasi pada sedian-sedian sebelumnya. Tapi pada dasarnya adalah untuk mengidentifikasi frenulum klitoris, ini merupakan sebuah struktur tempat pertemuan klitoris dengan labium minus. Jadi ini adalah labium minus, labium minus, kemudian ini adalah klitoris, maka pertemuannya ini yang disebut sebagai frenulum. Sedangkan yang lebih atasnya nanti kita sebut sebagai prepusium ya penutupnya, ini frenulum, dan ini adalah glans klitoris pada sisi ini adalah crus klitoris, kemudian ini adalah bulbus klitoris ya. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi struktur-struktur berikutnya pada gambar berikutnya, ini organa genitalia externum. Kembali kita identifikasi, ini adalah mons pubis, kemudian ada labium maius, ada labium minus, daerah di antara dua labium maius itu vestibulum, vesti vulva, dan juga di bagian di antara dua labium minus itu adalah vestibulum. Kedua dari labium maius akan bertemu pada commissura anterior labium majora dan juga commissura posterior labium majora. Kemudian ada beberapa lubang yang dapat kita identifikasi. Di bagian depan ada orificium externum uretra, ada orificium vaginalis. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi bagian klitoris. Ini adalah glans klitoris ditutupi atasnya oleh prepusium klitoris dan juga ada pertemuan antara labium minus dengan klitoris yang disebut sebagai frenulum klitoris. Dan di sini adalah vestibulum ya, area yang berukuran lebih kecil ya di antara dua buah labium minus. Kemudian berikutnya kita akan mengidentifikasi ini juga sama bagian-bagiannya bulbus vestibuli, kemudian ini adalah crus klitoris, ini glans klitoris, ini frenulum klitoris. Ini juga sama, ini glans klitoris, ini korpusnya yang bagian lebih atas, cuman biasa dalam sedian-sedian kita sulit untuk melihat korpus yang biasanya terlihat karena masih tertutupi oleh prepusium, kita lihatnya adalah glans klitoris. Ada corpus cavernosum atau crus klitoris, kemudian bulbus vestibuli, kemudian di sini ada masih fossa ischioanal yang tadi sudah kita identifikasi, ada nervus pudendalis yang keluar dari sana. Kemudian ini bulbus vestibuli, tadi struktur yang sudah kita identifikasi bersama. Ini bulbus vestibuli juga, ini merupakan salah satu struktur yang seringkali sulit untuk diidentifikasi oleh mahasiswa. Ini adalah bulbus vestibuli, di bagian lateralnya ini ada crus klitoris ya. Ini merupakan kelanjutan daripada klitoris, ini glans klitoris, ini corpus klitoris, jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Glans klitoris ini bentuknya mirip dengan penis ya, seperti batang, seperti itu. Kemudian berlanjut menjadi corpus klitoris, ini akan tertutupi oleh prepusium klitoris. Kemudian kita akan mengidentifikasi di sini pada video kita mau melihat bagaimana organa genitalia femininum untuk eksternumnya. Pada bagian yang paling superior di sini kita dapat mengidentifikasi adalah mons pubis. Dapat dilihat di sini merupakan area yang masih ada sedikit rambut-rambutnya. Ini adalah daerah mons pubis. Ini terletak pada simfisis pubis atau tuberculum pubicum dan kita dapat mengidentifikasi masih ada rambutnya. Kemudian kita dapat mengidentifikasi di sini ada labium majora, kemudian di bagian tengah ini labium minora. Maka area di antara dua buah labium majora ini adalah area yang disebut sebagai vulva, sedangkan area di antara dua buah labium minora kita sebut sebagai vestibulum. Keduanya nanti, kedua labium majora itu akan bertemu di bagian anterior yang disebut sebagai commissura anterior labium majora, dan di bagian posterior sebagai commissura, ini adalah struktur yang ditunjukkan, ini adalah commissura anterior uh, labium majora, kemudian di bagian belakang ini adalah commissura posterior labium majora. Ini kembali ditunjukkan kepada teman-teman sekalian strukturnya. Kita akan coba percepat.
Ini masih menunjukkan daerah labium maius, dan di bagian tengahnya ini adalah struktur labium minus. Kemudian kita habis ini akan mencoba untuk mengidentifikasi ada lubang-lubang bukaan tadi yang seperti sudah kita identifikasi pada trigonum urogenital. Kita dapat mengidentifikasi ada ostium urethra externum dan juga ada orificium vaginalis. Kita akan identifikasi di sini pada labium minus. Apabila kita buka dan kita perhatikan ada sebuah lubang kecil, ini labium minusnya ya teman-teman, sudah dibuka dan juga diperlihatkan. Kita dapat melihat ada orificium OUE, ada orificium urethra externum. Kemudian di bagian posteriornya di sini adalah orificium vaginalis. Ya. Kemudian struktur berikutnya yang perlu atau dapat kita identifikasi bersama, kita akan mengidentifikasi bagian-bagian daripada klitoris. Videonya agak sedikit flat. Kita akan coba lihat dan kita akan coba tunggu. Ya, ini masih menunjukkan struktur-struktur yang ada pada trigonum urogenital, pada labium minus. Ya, ini adalah kita akan mengidentifikasi bagian klitoris berikutnya. Ini adalah frenulum, ya bagian pembungkusnya di atas. Kemudian ini yang tadi saya katakan seperti batang, ini adalah glansnya, glans clitoridis. Ya, bagian atasnya frenulum, glans clitoridis. Ini frenulum yang masih diangkat. Kemudian ini glans clitoridis, di bagian bawahnya harusnya, maaf itu ada prepusium, prepusium clitoridis, ya, bagian kulup daripada klitoris. Kemudian tadi yang bagian yang seperti batang itu dia adalah glans klitoris. Kemudian di bagian bawahnya adalah frenulum klitoris yang merupakan pertemuan antara klitoris dan juga labium minus. Kemudian harusnya kita dapat mengidentifikasi ada crura atau crus klitoris pada sediaan ini. Mari kita coba perhatikan apakah akan disingkapkan atau apakah akan diperlihatkan atau tidak. Ini masih menunjukkan area frenulum klitoris. Oke, sepertinya tidak diperlihatkan dalam sediaan ini, namun itu adalah gambaran sediaan kadaverik dari organa genitalia externum. Kemudian kita akan berlanjut ke bagian terakhir, yaitu organa genitalia internum yang terdiri dari ovarium, tuba uterina, uterus, dan vagina. Kita akan melihat di sini adalah secara animasi tadi bahwa di sini adalah ovarium yang berperan atau bertujuan untuk menghasilkan gonad berupa ovum. Kemudian ovum yang sudah keluar akan ditangkap oleh tuba falopi. Tuba falopi tersusun atas fimbriae. Fimbriae, kemudian di sini ada ampula, dan juga di sini ada infundibulum. Kemudian struktur lainnya yang dapat kita identifikasi di sini adalah kita dapat mengidentifikasi uterus. Uterus terdiri dari struktur puncak yang disebut sebagai fundus, kemudian badannya terdiri atas korpus, kemudian di sini ada leher yang disebut sebagai cervix. Itu cervix ini terdiri dari beberapa bagian. Dalam pertanyaan ditilik, Anda diminta untuk mengidentifikasi struktur penyusun uterus. Ini dapat Anda lihat lebih jelas pada sedian histologi, namun pada dasarnya tersusun atas endometrium, myometrium, dan juga perimetrium. Endometrium merupakan lapisan mukosa, myometrium merupakan lapisan muskularis, dan juga perimetrium merupakan lapisan serosa atau adventitia. Kemudian di sini adalah vagina, kemudian struktur lain yang dapat kita identifikasi. Di sini adalah ada beberapa struktur yang memfiksasi organ genitalia interna, ada beberapa ligamentum-ligamentum yang berperan memfiksasi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, dan ini adalah vagina. Sepertinya itu, ya ini bagian-bagiannya. Mohon maaf, seperti tadi saya salah menjelaskan mengenai bagian-bagian daripada tuba uterina. Bagian yang menangkap ini adalah fimbriae, kemudian ini adalah infundibulum. Jadi kalau misalnya kita berbicara jari-jarinya, struktur jari-jarinya itu kita sebut sebagai fimbriae. Kemudian bagian corongnya ini kita sebut sebagai infundibulum. Bagian yang paling melebar ini adalah ampula. Ampula merupakan tempat pertemuan antara sel sperma dan sel ovum, sehingga terjadi fertilisasi pada struktur tersebut. Dan ismus adalah bagian yang menyempit sebelum nanti masuk ke uterus. Kita akan identifikasi terlebih dahulu bagian daripada uterus. Tadi ini adalah fundus, kemudian di sini adalah corpus, dan ini adalah cervix. Cervix terdiri dari dua bagian, ada portio
vaginalis dan juga porsio supravaginalis. Ini adalah porsio vaginalis cervicis yang lebih inferior dan porsio supravaginalis yang lebih superior. Kemudian nanti lubang keluarnya ini adalah vagina. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi ini dari posisi ini yang anterior, ini posterior, ini adalah vesika urinaria, dan nanti bagian belakang di sini kita dapat mengidentifikasi rektum. Ruangan di antara vesika urinaria dan uterus di sini kita sebut sebagai excavatio vesico-uterina sesuai dengan namanya, jadi antara vesika urinaria dan juga uterina, jadi excavatio vesico-uterina, sedangkan antara uterus dengan rektum ini yang kita sebut sebagai excavatio recto-uterina. Ini ada ovarium, namun tidak kita identifikasi dengan jelas pada gambar ini. Ini kembali kita identifikasi bagian uterus, ini adalah fundus bagian puncaknya, kemudian ini cavitas uterina, kemudian ini adalah corpus, ini adalah canalis cervicis, jadi ketika sudah memasuki cervix, ini yang disebut sebagai canalis cervicis, sedangkan bagian atasnya ini adalah cavitas uterina. Dan ini kita dapat melihat bahwa terdiri dari dua bagian, ya ada porsio supravaginalis dan juga ada porsio vaginalis cervicis. Kemudian ada suatu struktur yang berbentuk seperti ceruk ya, atau recessus yang disebut sebagai fornix. Ini ada yang disebut sebagai fornix anterior dan juga fornix posterior. Ini merupakan celah tempat keluar nanti dari vagina ini, di vagina. Ya, ini celah yang berada di depan ini adalah recessus atau maaf, ini adalah fornix anterior dan di bagian belakang ini adalah fornix posterior. Ketika nanti potongannya adalah potongan mid-sagittal, maka yang dapat kita lihat itu adalah fornix lateral. Nanti akan kita identifikasi bersama-sama mana yang merupakan fornix lateral. Tapi kalau ini kita lihat bahwa ini yang berada di sisi lebih depan, maka ini fornix anterior dan juga ini adalah fornix posterior. Maaf ya kalau misalnya kata kita berbicara tentang potongan, maka pada potongan mid sagittal kita dapat mengidentifikasi anterior posterior ya seperti gambar berikut. Namun apabila kita memotongnya pada potongan koronal, maka yang terlihat nanti adalah fornix lateral. Nanti akan kita identifikasi bersama. Kemudian ini ada os externum, os externum daripada vagina. Kemudian ini adalah vagina ya salurannya. Ini kita identifikasi kembali, ini adalah uterus yang di bagian belakangnya, tadi berkaitan ini adalah rektum, maka ini adalah excavatio, maaf ini typo, recto-uterina atau juga yang disebut sebagai cavum Douglas. Sedangkan yang di bagian belakang ini adalah excavatio vesico-uterina, antara vesika urinaria dan juga rektum. Apa sih signifikansi klinis dari excavatio recto-uterina? Ini merupakan struktur penting ya dalam kuldosentesis. Jadi ini merupakan kuldesak. Jadi dapat terjadi penumpukan cairan, abses atau pus pada ekskavatio recto-uterina karena ini merupakan kuldesak. Jadi jalan buntu seperti itu. Jadi cairan nanti akan berada di situ sehingga nanti akan dilakukan intervensi klinis berupa kuldosentesis pada struktur tersebut. Kemudian ini juga kemudian kita akan identifikasi tuba uterina. Tadi ini adalah ovarium, ini adalah fimbriae, kemudian corongnya itu adalah infundibulum. Kemudian ini yang bagian yang melebar ini ampula, kemudian yang menyempit sebelum masuk ke uterus itu adalah isthmus. Kemudian di sini ada ligamentumnya, tapi nanti akan kita identifikasi lebih lanjut ligamentumnya. Nah, kemudian di sini kita melihat juga bagian daripada tuba uterina. Ini tuba uterina, ini adalah ovariumnya, ini fimbriae-nya, ini adalah fimbriae, kemudian ini adalah isthmus, bagian yang menyempit di sini. Kemudian ini adalah ampula, ini adalah infundibulum yang bentuknya seperti corong. Di sini ada klip ligasi tuba yang merupakan salah satu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan memasangkan klip sehingga tidak terjadi fertilisasi. Ini adalah uterus. Kemudian bagian yang penting juga kita perlu untuk mengidentifikasi ligamentum-ligamentum pada organ reproduksi wanita. Ligamentum ini berperan untuk menopang organa genitalia internum femininum tetap berada di dalam pelvis. Ligamentumnya terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada ligamentum latum, uterina, dan juga ovarium. Yang pertama di sini kita dapat melihat adalah ligamentum uterina terlebih dahulu. Untuk ligamentum uterina tersusun atas beberapa struktur. Sesuai dengan namanya, maka ligamentum ini adalah ligamentum yang berperan untuk memfiksasi uterus ya ke bagian daripada pelvis. Kita akan identifikasi satu persatu. Jadi sebenarnya ligamentum uterina itu tersusun atas beberapa komponen. Ada ligamentum uterosakral, kemudian juga di sini ada ligamentum kardinal, dan juga di sini ada
ligamentum teres uteri ya. Tadi struktur yang sudah kita identifikasi yang nanti akan berlanjut ligamentum teres uteri ini melalui kanalis inguinalis nanti akan keluar pada wanita. Itu adalah ligamentum uterina. Nanti akan kita identifikasi bersama-sama. Namun pada dasarnya ligamentum uterina yang pertama kita lihat di sini adalah ligamentum uterosakral. Ligamentum uterosakral clue-nya adalah ketika kita ingin mengidentifikasi struktur ligamentum ini, maka ligamentum ini dia menempelkan serviks ke os sacrum. Sehingga uterosakral ini nanti kita akan lihat bahwa dia akan memfiksasi ke bagian belakang, ya ini ke struktur yang lebih belakang. Kemudian selain ligamentum uterosacrum, ada ligamentum eh, ada ligamentum kardinal. Ligamentum kardinal ini juga merupakan ligamentum yang penting karena dia eh, ligamentum yang berperan untuk memfiksasi bagian dari lateral daripada uterus di sini. Jadi kita melihat nanti dia akan memfiksasi ke daerah setinggi spina ischiadica. Ini yang disebut juga sebagai ligamentum lateral atau ligamentum cervix transversal atau eponimnya adalah ligamentum Mackenroth. Nah, ini adalah ligamentum teres uteri ya yang jadi kalau andai kata Anda ingin mencari, Anda harus melihat struktur ini nanti akan memfiksasi ke sisi lateral. Nah, ini penting sekali. Signifikansi klinisnya adalah ligamentum kardinal ini apabila dilakukan histerektomi akan diangkat. Kenapa? Karena ligamentum kardinal ini seringkali menjadi reservoir umum daripada sel-sel kanker. Kemudian juga adalah ligamentum teres uteri, ya ligamentum teres uteri. Ini adalah ligamentum kardinal tadi, dan ini adalah ligamentum teres uteri. Nah, ligamentum teres uteri atau ligamentum ya ligamentum teres uteri ini merupakan sebuah struktur eh, yang mana struktur ligamentum teres uteri ini akan memfiksasi korpus uteri ke dinding anterior pelvis. Dan nanti dia akan berakhir di labium mayor. Dan ini merupakan secara embriologi sisa daripada gubernaculum. Jadi sekali lagi saya review ligamentum uteri ada sebenarnya ada 4. Satu lagi adalah ligamentum puborektal, tapi maaf pubocervix, tapi tidak kita identifikasi dalam praktikum ini. Jadi harus ada 4. Yang pertama ligamentum pubocervix, yang kedua adalah ligamentum uterosakral. Ini dari uterus ke os sacrum. Jadi kalau Anda cari nanti dia akan mengarah ke os sacrum ke sisi posterior. Kemudian ada ligamentum kardinal. Ligamentum kardinal kalau kita lihat ini posisinya harusnya kemungkinan di sini ya ligamentum kardinal ini akan memfiksasi uterus ke sisi lateral. Ligamentum kardinal ini akan memfiksasi ke sisi lateral ligamentum ke sisi lateral seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Sedangkan untuk ligamentum teres uteri nanti akan memfiksasi ke struktur anterior pelvis, nanti akan berakhiran di labium mayor. Kemudian sudah ligamentum uterina, kita dapat mengidentifikasi ada ligamentum ovarium. Jadi ini yang menghubungkan ovarium. Ada ligamentum ligament of ovary atau ligamentum ovaricoproprium yang merupakan struktur yang menghubungkan adalah ovarium ke uterus. Ini adalah ligamentum ovaricoproprium. Sedangkan pada sisi lateralnya, ovarium ini akan difiksasi juga oleh suatu struktur ligamen. Ligamen ini yang kita sebut sebagai ligamentum suspensorium ovarium atau ligamentum infundibulopelvicum. Ini akan memfiksasi ovarium ke dinding lateral pelvis dan struktur ini berisi arteri dan vena ovarica. Dan terakhir adalah ligamentum latum atau broad ligament. Broad ligament ini akan terdiri dari beberapa struktur. Ini merupakan lembaran peritoneum. Nanti dia berhubungan dengan uterus dan ovarium. Ligamentum latum pada beberapa area akan memfiksasi area-area tertentu. Seperti ketika dia memfiksasi tuba uterina atau salving, dia berubah nama menjadi mesosalving. Kemudian ketika membungkus dari ovarium dinamakan sebagai mesovarium, sedangkan ketika membungkus dari keseluruhan uterus yang cukup besar ini yang disebut sebagai mesometrium. Kita akan identifikasi, ini adalah ligamentum latum. Tadi ketika dia membungkus ovarium ini disebut sebagai mesovarium, ketika membungkus salving atau tuba uterina disebut sebagai mesosalving, ketika membungkus uterus kita sebut sebagai mesometrium.
Kemudian ini juga bagian dari ligamentum latum. Kembali kita identifikasi di sini ada tuba uterina, ada fimbriae, infundibulum, ampula, isthmus, ini uterus. Ligamentum latumnya ada apa saja? Ini ada ovarium. Maka struktur ligamentum latum yang membungkus ovarium adalah mesovarium, yang membungkus tuba atau salving itu adalah mesosalving, dan membungkus uterus secara keseluruhan adalah mesometrium. Kemudian ada ligamentum uterica, tadi ada 4, tapi di sini kita identifikasi ada 2, ada ligamentum kardinal dan juga ligamentum uterosakral. Ingat, ligamentum uterosakral itu berada, dia akan memfiksasi uterus ke sisi posterior. Maka kamu lihat pasti ini ke bagian belakang, ya, ke belakang karena akan ke os sacrum. Begitu juga dengan bagian yang B, ligamentum uterosakral. Kemudian juga ada ligamentum kardinal yang akan memfiksasi ke sisi lateral. Nah, yang memfiksasi uterus ke sisi lateral ini adalah ligamentum kardinal atau ligamentum Markenroth yang tadi sudah disampaikan. eh, akan memfiksasi ke struktur di sisi lateralnya. Kemudian ini juga berisi arteri vena uterina. Jadi ini merupakan signifikansi klinisnya ya, begitu penting ligamentum kardinal ini. Dan kembali diingatkan bahwa pada histerektomi struktur ini juga akan diangkat karena merupakan reservoir daripada sel-sel kanker. Ligamentum kardinal, clue-nya adalah ketika Anda ingin mencari, ketika Anda sudah menemukan uterus ke sisi lateral, ini adalah ligamentum kardinal. Sedangkan ke sisi posterior, ke sisi os sacrum, itu adalah ligamentum uterosakral. Ini kembali kita identifikasi. Nah, di sini kita juga dapat mengidentifikasi ligamentum uteri lainnya. Ini yang pertama kita akan mengidentifikasi adalah ligamentum teres uteri. Ligamentum teres uteri merupakan struktur yang memfiksasi uh, uterus ke dinding anterior pelvis. Nanti dia akan berlanjut dan berakhir pada labium mayora. Di clue-nya adalah uterus kemudian ke sisi anterior. Kalau tadi uterus ke sisi lateral itu ligamentum kardinal, ke sisi posterior itu adalah ligamentum uterosakral. Kemudian di sini ada yang memfiksasi ovarium ke uterus, ini ovarikoproprium. Kemudian ya ini juga bagian-bagian lain yang tadi sudah kita identifikasi bersama. Ini organa genitalia dari kepustakaan lain, kembali diingatkan ada excavatio recta uterina atau cavum Douglas, dan juga ada excavatio vesica uterina, ini uterus beserta dengan ovarium, dengan tuba uterina, dan di sini ada ligamentum eh, ada ligamentum teres uteri yang tadi merupakan struktur yang memfiksasi ke sisi anterior. Maka kita perhatikan bahwa ligamentum teres uteri ini akan dia ke depan ya, atau round ligamen. Kemudian selain itu kita juga dapat mengidentifikasi ini vesica urinaria, kemudian ada mesometrium yang merupakan bagian ligamentum latum, kemudian yang memfiksasi salving atau tuba, ini mesosalving, kemudian ini adalah ligamentum latum atau round ligamen, ini tuba uterina, ovarium, dan struktur lainnya. Nah, pada gambar ini kita akan kembali mengidentifikasi struktur-struktur daripada organa genitalia internum. Kita akan lihat bersama-sama ada struktur apa saja di sini. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi, tentunya di sini ada organ, kita identifikasi dulu, ini adalah simfisis pubis, ini vesica urinaria, ini uterus, dan juga ini adalah rectum. Sehingga ini adalah sisi yang paling anterior. Kemudian selain itu kita juga dapat mengidentifikasi pada gambaran ini, kita akan identifikasi terlebih dahulu di mana ovariumnya berada. Ovariumnya sepertinya tidak terlihat dengan jelas ya pada gambar ini, tapi yang terlihat adalah uterus, ini adalah bagian fundus, ini corpus, ini cervix, ada portio supracervicis, dan juga ini cervicis, ini canalis cervicis, ini cavitas uteri, kemudian ini fornix ya, ini fornix anterior dan juga posterior. Ya, ini bagian kita potongan-potongan sagittal. Kemudian ini adalah vagina. Kemudian ada spasium yang terbentuk antara uterus dan juga vesica urinaria yang disebut sebagai spasium vesico uterina, dan juga antara rektum dengan uterus yang disebut sebagai spasium recto uterina atau cavum Douglas. Kemudian mungkin di sini dengan kecil kita dapat mengidentifikasi ada endometrium yang paling dalam, kemudian myometrium dan juga perimetrium. Dapat identifikasi lebih lanjut. Kemudian kita juga kembali mengidentifikasi di sini adalah uterus, ini adalah fundus, dan ini adalah corpus. Kemudian kita dapat mengidentifikasi di sini ada tuba uterina, ada isthmus bagian yang menyempit, kemudian ini ada ampula bagian yang melebar. Kemudian kita dapat mengidentifikasi di sini harusnya ada fimbriae beserta dengan infundibulum.
Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi di sini ada ovarium. Ovarium ini difiksasi ke uterus melalui ligamentum ovaricoproprium dan pada sisi lateral dia akan berlanjut, ovarium ini akan difiksasi ke dinding lateral pelvis oleh ligamentum infundibulopelvicum atau ligamentum suspensorium ovari. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa broad ligament atau ligamentum latum ini pada beberapa area atau beberapa wilayah mengalami penebalan ketika membungkus salving atau tuba disebut mesosalving, membungkus ovarium disebut mesovarium, dan ketika membungkus uterus itu disebut sebagai mesometrium. Kemudian struktur lain yang dapat kita identifikasi, nah ini kita perlu perhatikan mana bagian anterior, ini adalah bagian anterior dan juga ini adalah bagian posterior. Kemudian di sini juga ada struktur yang memfiksasi uterus ke dinding lateral, ini kita sebut sebagai round ligament of uterus atau ligamentum teres uteri. Kita akan lihat juga pada gambar ini satu persatu. Ini adalah vagina. Vagina ini memiliki struktur seperti ruge ya, yang disebut sebagai ruge vagina. Kemudian selain itu kita juga dapat mengidentifikasi ini adalah ovarium. Kemudian sesudah itu tuba uterina dengan isthmus, ampula. Kemudian ini infundibulum. Nanti di sini adalah fimbriae. Kemudian adalah fundus uteri, corpus uteri, ini cervix uteri. Kemudian ini fornix. Nah, karena ini potongannya adalah potongan koronal, maka kita dapat mengidentifikasi ini adalah fornixnya lateral ya, jadi yang kiri kanan bukan bagian depan belakang. Fornix anteriornya di sini dan fornix posteriornya di sini, tapi fornix lateralnya di kiri dan di kanan ini. Kemudian ada ligamentum teres uteri, ya, jadi bagian yang memfiksasi uterus ke sisi lateral pelvis. Kemudian ovaricoproprium, jadi dari ovarium ke tuba uterina, ovaricoproprium. Ini vagina pada inspekulo kita dapat lihat ini ada cervical os, kemudian ada fornix anterior, fornix posterior, dan juga ada fornix lateral ya harusnya. Ini gambaran lainnya dapat kita identifikasi, ini cervix lateral, fornix lateral, ini fornix anterior, fornix, maaf, ini anteriornya di sana ya, jadi menghadap ke sana, ini anterior, ini posterior, ini fornix lateral. Kemudian ini ostium externum daripada vagina. Implikasi klinisnya apa? Fundus uteri itu dapat kita raba untuk menentukan bulan ya, untuk menentukan kehamilan dan juga nanti untuk melakukan taksiran berat janin secara klinis pada pemeriksaan Leopold I. Di sini kita dapat melihat bahwa uniknya pada bulan ke-10 itu nanti akan menurun. Kenapa pada menurun? Karena fundus uteri nanti akan berubah ke arah anterior dan turun ke tingkat yang sedikit lebih rendah daripada bulan ke-9. Nah, kemudian implikasi klinisnya juga dengan mengetahui berbagai organ-organ reproduksi tadi, Anda dapat mengidentifikasi bahwa ada tempat-tempat lain di mana sering terjadi kehamilan ektopik, ya, kehamilan ektopik atau kehamilan yang tidak terjadi pada uterus. Kita dapat mengidentifikasi bahwa kehamilannya dapat terjadi di berbagai tempat. Kemudian terakhir yang akan kita bahas adalah mamae. Ini mamae struktur yang penting dan perlu untuk Anda identifikasi dan pelajari. Di sini adalah ada nipple. Nipple atau struktur yang dalam bahasa Latin kita sebut sebagai papilla mamae, ya. Ini nipple, papilla mamae. Kemudian daerah yang di sekitarnya yang tampak luar berwarna lebih gelap mengelilingi sekitar papilla mamaria itu adalah areola mamae. Kemudian juga kita dapat mengidentifikasi di sini eh, ada sinus-sinus activerus dan sebagainya yang dapat kita identifikasi pada praktikum histologi. Dan yang penting di sini adalah ligamentum suspensorium atau ligamentum suspensorium Cooperi. Ini merupakan struktur yang penting. Mengapa penting? Karena ini merupakan sekat-sekat fibrosa yang menggantungkan jaringan mamai ke kulit. Dan ini merupakan struktur yang terdapat pada sisi superior musculus pectoralis major. Nah, ini ada ruangan yang disebut sebagai spasium retromamaria. Ini merupakan tempat untuk meletakkan implan payudara pada wanita. Sepertinya itu, kita akan lihat pada sedian ini. Ini adalah papilla mamae, ya. Kemudian ini adalah yang disebut sebagai areola mamae. Kemudian ini adalah ligamentum suspensorium Cooperi. Ini adalah spasium rectum mamaria. Ini glandula mamaria ya, secara keseluruhannya. Glandula-glandulanya kita dapat melihat. Baik, di akhir kita akan mereview struktur apa saja yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini adalah struktur uterus dengan berbagai struktur. Ini adalah kita akan coba lihat strukturnya di sini.
Ya, kita akan lihat satu persatu. Ini adalah tuba uterina secara keseluruhan. Struktur tuba uterina di sini adalah ismus, bagian yang menyempit yang mengarah pada uterus. Kemudian sesudah itu kita dapat mengidentifikasi sesudah ismus ada ampula, bagian yang melebar, dan ada bagian infundibulum beserta dengan bagian fimbriae. Kemudian selain itu kita juga dapat mengidentifikasi ini adalah uterus dengan struktur ini adalah fundus, kemudian ini adalah corpus, dan ini adalah cervix uteri. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi pada sedian ini yang tadi ini adalah ligamentum latum, adalah struktur broad ligament atau ligamentum latum uteri yang terdiri dari beberapa struktur yang dapat kita identifikasi. Struktur pertama yang dapat kita identifikasi ligamentum latum ini adalah adalah mesovarium. Di sini kita dapat melihat bahwa ini merupakan sebuah, maaf, ini adalah ini adalah struktur ligamentum rotundum, ya, ligamentum rotundum. Karena apa? Karena ligamentum teres uteri. Sekali lagi mohon maaf. Tadi di sini kita melihat struktur ini secara keseluruhan adalah ligamentum latum uteri. Kemudian karena ini adalah merupakan duplikasi daripada peritoneum yang membungkus berbagai struktur-struktur. Kemudian sesudah itu kita dapat melihat bahwa dari uterus ke sisi lateralnya ini keluar memfiksasi ke dinding anterior pelvis. Ini adalah ligamentum teres uteri. Kemudian sesudah itu kita dapat mengidentifikasi ada ligamentum infundibulopelvicum. Ligamentum infundibulopelvicum ini merupakan struktur pada sisi ini dapat kita lihat ya bahwa ini adalah ovarium, ini menggantung. Struktur ligamentum infundibulopelvicum ini berisikan arteri vena ovarica, memfiksasi ovarium ke dinding lateral dari pelvis. Kemudian kita dapat lihat pada gambar berikutnya, di sini adalah struktur mesovarium, karena ini adalah struktur ligamentum latum uteri yang tadi akan membungkus ataupun ya akan membungkus dan memfiksasi ovarium. Kemudian sesudah itu kita dapat mengidentifikasi ini yang disebut sebagai mesosalving karena dia akan membungkus dari salving atau tuba uterina. Kemudian berikutnya kita dapat mengidentifikasi di sini adalah struktur yang disebut sebagai excavatio rectouterina atau cavum Douglas. Struktur ini merupakan struktur yang tadi penting, tempat untuk melakukan koldosentesis. Kemudian sesudah itu kita dapat mengidentifikasi struktur berikutnya adalah ini adalah struktur excavatio vesicouterina. Berikutnya kita akan mengidentifikasi di sini ada labia mayora, kemudian ini adalah labia minora, kemudian ini adalah ostium uretra externum, kemudian ini adalah bulbus vestibuli yang tadi kalau kita buka, kemudian ini adalah glandula Bartholin ya tadi yang ini harus dilihat pada struktur yang cukup dalam. Kemudian sesudah itu ini adalah membrana perinealis di bagian bawahnya, nanti kita dapat mengidentifikasi ada corpus perinealis. Kemudian ini adalah struktur di antara dua buah labium minus, ini yang kita sebut sebagai vestibulum vagina. Kemudian area di antara dua buah labium mayor kita sebut sebagai vulva. Kemudian ini adalah vaginal opening atau orificium vaginalis. Ini adalah struktur vagina yang berlanjut terus. Kemudian kita identifikasi terakhir adalah klitoris. Ini adalah klitoris dengan glansnya. Kita lihat ketika nanti dibuka lebih dalam, ini adalah corpus klitoris, kemudian ini adalah crura klitoris, nanti ditutupi oleh prepucium klitoris, dan ini adalah frenulum klitoris, struktur pertemuan antara labium minus dengan klitoris itu sendiri. Baik, ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan dalam penyusunan PowerPoint ini. Ada beberapa buku dan juga beberapa kepustakaan yang dapat Anda baca apabila Anda ingin mencari tahu lebih lanjut. Dan sebagai penutup, apabila teman-teman merasa terbantu dengan video mentoring ini, teman-teman dapat memberikan dukungan secara sukarela ke
ke bisa ke OVO, GoPay ataupun BCA yang tercantum. Baik, kita sudah sampai di akhir video mentoring praktikum anatomi kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian praktikum untuk ujian praktikum anatomi. Mohon maaf apabila terdapat segala kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan pada video praktikum kali ini. Izinkan saya menutup dengan sebuah quotes, yaitu Sine Anatomia Nihil Medici. Jadi tanpa ilmu anatomi tidak ada ilmu kedokteran, dan tanpa pengetahuan anatomi yang baik tidak ada dokter yang baik. Oleh karena itu, apabila Anda ingin menjadi seorang dokter yang baik, maka mari bersama-sama kita belajar anatomi. Semoga video ini membantu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.